kakak saya paling tua Pak Masih, kakak saya Ketsi, kakak saya Yesi, kakak saya Neni, dan yang terakhir mantan pacar saya Nana. Ya, Pak Rorino, terima kasih Pak, Ibu sudah datang. Terima kasih Pak. Shalom. Haleluya. Saya ingin memperkenalkan mama saya. Ini mama yang saya kenal seorang wanita yang paling hebat. Saya anggap paling hebat. Bukan berarti istri saya lebih hebat. Memang mama saya lebih hebat. Lebih terindah. Bukan berarti kakak saya lebih terindah, tapi memang mama saya lebih terindah dari kakak saya. Kenapa waktu itu Kristus saya mengenal mama saya dulu sangat menopang bapak saya. Mama saya ini bersahabat dengan menteri jenderal-jenderal yang luar biasa. Dulu kita pernah kenal Bapak Jerry Purnani, Bapak Sudomo, Bapak termasuk omnya saya punya adik ini, Jackson, bahkan masih letnan, kapten, sering di rumah, Pak Jenderal Muhammad, juga Pak Senda itu dari mayor sering di rumah, Bapak Subono, Asap, Ibu Radius, Menteri Sparkio, dan dalamnya semua bergaul akrab dengan mama saya. Bukan dengan bapak saya, mama saya. Dan orang datang ke rumah. Sampai hari ini saya hitung seumur 61, mungkin baru 2 menit dia datang ke rumah. Pak Reni sendiri pun dia yang saya banggakan belum ke rumah ya. Tapi saya bangga dengan Pak Reni. Apalagi bupati, terima kasih. Jenderal-jenderal, banyak sekali. Tapi ada bentuknya. Mama saya kolektor antik nomor 2 terbesar di Indonesia. Jadi pulang bawa keranjang-keranjang antik. Jadi kalau sekarang ke rumahnya Ibu Radius Pralino, itu ada antik mati sana. Karena memang dari dulu orang datang selalu oleh-olehnya antik keterangan. Dalam perjalanan lagi, mama saya menopang dia. Yang sekarang ini saya dipakai oleh Tuhan bekerja di sana, menjadi seorang bangsa. Papanya mama saya ternyata seorang pendeta, seorang veteran di pendeta, diberkati Tuhan juga luar biasa. Dan mama saya menopang sekali. Tapi dulu di Bekin, di PPJ, dan pernah satu gereja juga dengan negara yang bernama Nasaret, dan sekarang saya lagi di Jakarta. Saya bilang yang hebat ketika luar biasa dia punya kasihnya perjalanan. Dan itu juga yang membuat saya ada di kawasan-kawasan kawasan. Saya besar lahir di keluarga orang bilang saya bekerja karena saya tamat SMA, kuliah, saya banyak bergaul dengan orang Cina. Saya bekerja juga dengan orang Cina. Salah satu bos saya pernah kerjakan di Pak Rorino di Peking, di Peking. Dan ternyata mama saya lah yang mengharuskan saya ada di lingkungan kawasan. Awalnya yaitu di Kalera, DKI Kalera. DKI Kalera sudah 9 tahun bersama, tidak punya rumah. Nah, mama saya, bapak saya salah satu pendiri di DKI Kalera. Jadi dengan berat hati saya mengikuti jejak bapak saya sebagai ketua di DKI Kalera. Dan disitulah karena mama saya ingatkan saya terus, ingatkan saya terus. Dan sebagai anak yang taat, hormat, patuh, akhirnya saya berusaha mencintai yang namanya kawan. Dan sampai hari ini ternyata saya masih ketemu dengan saya.
Mudah-mudahan nanti Roy sembilan berganti. Kalau Pak Iman berganti. Soal 17 tahun berganti. Jadi itu semua karena mama saya. Jadi seperti Pak Rudi Sumarto katakan, mama saya aktif di politik luar biasa. Jadi ketika saya dia bilang, mama bisa. Saya masih aktif juga. Akhirnya saya aktif juga. Itu anak saya ini bagi saya maaf ini menopang kita juga bagi di Mangkok, Kera, Pateni Panto semua bergabung sama kami dan akhirnya nggak tahu siapa pendorong kita. Akhirnya kita jadi ketua umum dia. Jadi maaf kami dirorong, kita didorong Pak. Dijebloskan, bukan maunya kita ayo teman-teman yang Pak Rudi, Pak Dedi ya. Ini biang-biang eroknya. Ini yang dijebloskan saya di Kedua Desa, di K3. Tapi periode kedua kalau tidak berhasil Pak Dedi, kita langsung angkat topi, nggak mau lagi. Padahal Pak Oli kami besok mau mubes, dia masih berkata, nanya terus. Kita bilang sudah Pak. Ya Pak, kalau dia sekarang dia jadi cinta terus. Nanti kasihan ke BP Tuhan. Jadi kasih Tuhan, akhirnya bebas merdeka dari kakinya hari ini. Tidak lagi terperosok lagi, didorong lagi Bapak Ibu. Tapi justru di dia sangat berkesan dan sangat indah. Terima kasih Pak Rudi, Pak Teddy yang sudah dorong saya. Sangat indah juga. Dan terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebenarnya mama saya ini sudah dari tanggal 15 Agustus, 2 hari sebelum dia ulang tahunnya 17 Agustus, saya bangga Pak Jokowi itu memperingatinya. Dan 2 hari sebelumnya mama saya sudah kondisi lemah. Kami semua kakak adik berkumpul berdoa. Itu duduk semua antri berdoa. Ada Menti Madalena. Maka kita juga semua berkumpul itu dan judulnya saya sampai 2 malam saya minta Tuhan 3 hari lagi dia ulang tahun 1 hari lewat saya berkumpul setiap malam minta kemurahan dan tepatnya di Indonesia lalu mama saya ulang tahun ke 95 tahun. Ternyata kami punya tujuan, kami punya cinta, kami punya kasih, kami punya beban yang indah. Bergerak terus, kami masih minta terus Tuhan. Dan saya tambah pergumulan pengamal. 1 minggu setelah tanggal 12 saya lagi berdiri. Padahal kondisi saya juga lebih berat saya. Tapi saya bergumul terus. Jam 2, jam 3 saya turun ke bawah, saya makan. Dan naik lagi sampai jam 4 subuh. Dan rumah saya doakan lagi sampai pagi baru saya tidur. Sampai jam 3 saya bangun. Saya bergumul. Kenapa? Kami cinta sekali. Tapi saya mama saya umur 88 tahun sakit waktu itu hampir juga dipanggil Tuhan dari itu yang berdoa Tuhan sembuhkan dan sedang kecil diusir roh. Tapi kami tidak pernah minta sama Tuhan, Pak Pendeta tidak pernah minta Tuhan sembuhkan kami. Kami cuma minta dia hidup. Dan itulah kebanggaannya. Sejak dia diusir roh, justru dia mendapatkan cinta kasih yang begitu hebat dengan anak-anak. Semua berobat perut dia, angkat dia di mobil, angkat dia di kasur, angkat dia di kursi roda, angkat dia kita pasti berangkat ke luar negeri, bawa dia. Bukan apa bangkanya dia, bukan bahagia. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah berdoa Tuhan sembuhkan diri saya. Dia tidak pernah berdoa Jir, yang lain bisa sembuh, kenapa dia tidak sembuh? Tidak pernah. Kenapa? Karena dia tahu
Justru dalam keadaan kakinya seperti itu, kami kata-kata itu jadi kuat, jadi berebut. Kami jadi begitu merasa begitu perhatian. Kami tidak pernah merasa terbawa. Kalau di kursi roda berarti ke WC itu bapak yang dibesarkan semua ke alam. Tidak ada satu pun yang mengeluh Tuhan. Tidak pernah. Justru kami merasakan tambah lagi, tambah usia lagi. Dan tempatnya begitu tahu, itu saya berlaku. Dia 7 tahun, dia melihat kekompakan cinta kami kecewa di anaknya. Dan kami pun boleh melihat betapa dia terus menopang kami. Dia terus menopang kami di dalam imannya. Dia terus menopang kami dalam doanya anak-anak itu project semua gitu. Dan kami melihat bahwa walaupun dia sudah umur masuk 90 tahun, pikirannya, mulutnya semua bagus. Tadi kemarin jam 10 pagi saya masih di rumah itu. Maka saya telepon, istri saya telepon. Dia berdoa, saya berdoa pakai Zoom. Baru sebentar saya berdoa, saya bilang, saya aminkan, saya panggil kata-kata saya, keluar ruangan koma, mami. Lalu saya bilang, siap-siap, mami sudah dipanggil. Semua siap-siap. Yang kedua, tolong doakan supaya mami bisa kuat sampai besok ini. Supaya saya bisa pulang. Karena kemarin pun saya harus pemberkatan nikah daripada anak kembara bersama yang sudah 2 bulan lalu ini minta kami berkati. Dengan tak mungkin saya bakal. Jadi kami mohon dalam doa supaya mami bisa, kalau Tuhan perkenankan, sampai hari Minggu sampai saya pulang. Ternyata Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Hidup mati itu hukum. Ya. Saya sudah dapat kemarin doa sampai besok saya dapat, tapi ternyata betul Tuhan masih besok, tapi cuma sampai jam 5.30 subuh. Pas saya doa di Zoom, di video call, dia mengusahakan. Saya katakan ini Jenny mam, baru dia betul. Baru dia fokuskan nama saya. Di pesawat kasih Tuhan sama Bapak Ibu biasa kasih ini, saya lihat awan begitu indah, gunung, laut, hutan begitu indah. Tapi di situ air mata saya turun habis-habisan. Ternyata mama saya ini lebih indah daripada saya. Mama saya terlalu indah. Kalau udah masak, jagonya. Jujur, kata-kata saya ini masih ada 1 kali resep Bapak yang belum nyampe. Kalau soal kebaikan, luar biasa. Jadi baru saya sadari ternyata wanita ini lebih indah daripada pemandangan segala yang saya lihat. Dan saya melihat juga bahwa keindahan itu ada akhirnya. Seperti khotbah tadi, Tuhan mengatur. Di khotbah tadi, aku adalah aku adalah Tuhan. Tuhan membatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak hadirannya mama kami, mama yang taat setia dengan suami, mama yang tunduk dengan suami, tapi cuma satu yang boleh gak tunduk sama suami. Kalau Jenny tidak mobil, itu dia suami jemaah kasih. Kalau tidak, siapa yang pakai itu Mercy? Kasih. Siapa yang pakai itu BMW? Kasih. Siapa pakai itu Volvo? Cuma Jenny kan kasih. Ya, tapi sebelumnya
Jadi cuma satu yang dia lawan. Kalau untuk kiri pasti dia sama Pak. Tapi 7 tahun ini sudah jadi kursi roda. Kami merasakan ternyata belum cukup apa yang kami berbuat untuk mama yang terindah. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, izinkan Bapak lagi. Kami kan tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah terbawa, kami tidak pernah merasa susah, kami tidak pernah merasa kekurangan untuk mami yang kami kasih. Kami mau tambah lagi, tidak apa-apa. Saya tawar Tuhan sampai Desember, hari Natal. Saya baru-baru. Tapi ternyata mama yang wanita yang beriman, wanita iman, wanita yang berindah, wanita yang memberi bahagia. Ternyata bagi Tuhan sudah cukup. Jadi lalahnya memberi terindah, memberi kebahagiaan, memberi keteladanan, memberi iman yang hebat untuk kita anak-anak cucu. Tuhan kita dan kembali kepada Bapa Surga. Jadi lalahnya sudah selesai. Anak-anak yang masih banyak kekurangan dan masih banyak bandel, dan masih banyak bandel yang begini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ampun sebesar-besarnya. Juga kalau mama kami kekurangannya, mohon ampun, mohon maaf. Dan kami percaya mami sudah berada di Papua, di rumah Bapa Surga. Segala perbuatannya mengikuti dia. Dan kami yang indah selama dia hidup dengan sungguh terlalu indah dan terindah. 7 tahun kami bergumul di dalam kursi rodanya, ternyata dia masih terindah, dia masih tersayang, dia masih kami butuh. Tapi Tuhan tidak pernah cukup. Kami sekarang harus berdiri berdua tetap satu. Jujur, kata adik juga seringkali kadang-kala tidak cocok, kata lain. Tapi kalau mami sudah bicara, damai itu. Kalau mami sudah bilang, Dewi, terima sini, dia terima. Yes, maksud, terima. Memang kasihnya mempersatukan. Dan kami doa, kami berikan supaya apa yang dia teladani, apa yang dia perjuangkan dalam imannya itu dapat kami teruskan dalam sisa kehidupan kami. Apalagi terima kasih DPP K3, saya banggakan, saya hormati Bapak Ketua Umum Bapak Widoro, Ibu, ada Bapak Budi Semangkau, ada Pak Teddy, dan ketua-ketua ada sini, maaf saya ada orang Bandit lagi ada di sini. Terima kasih Pak. Ya, Pak Fani. Karena beberapa di Manado Pak, kalian siap-siap anak muda jadi. Untungnya tidak ada lampu tiram di sini. Kecuali merah Pak. Kamu sedih. Terima kasih banyak kehadirannya, kami sungguh bangga, bahagia. Maaf saya tidak masukkan ke grup K3 karena saya memaklumi situasi protokol COVID-19 ini, kita harus jaga diri baik-baik, jaga jarak. Makanya saya tidak berani masukin ke grup supaya saya pikir ya tidak apa-apa karena juga banyak ucapan-ucapan bercita. Ternyata sahabat saya hebat dan luar biasa ini dari K3 tidak melupakan kami sekeluarga, tidak melupakan kami. Juga saya percaya mengasihi hormati mama saya. Terima kasih banyak dan semuanya Tuhan memalas segala kebaikan, segala hormat, segala kedatangan kepada kami. Dan akhirnya besok kami
akan melaksanakan ibadah pelepasan jam 10 pagi. Jam 1 membawa ke pemakaman. Sebenarnya kami ingin tahan lama-lama, tapi ternyata ini juga harus mengikuti protokol COVID-19 supaya buktinya tadi aja sudah banyak sekali yang berkerumun. Saya juga berpikir bagaimana kalau orang tersebut nanti. Jadi kami keluarga sudah ambil keputusan besok jam 10 kami melepaskan kedua ibadah pelepasan, dan jam 1 akan dibawa ke kubur. Yang mau ikut dari ada siapkan bus. Saya juga aneh dari Ibu Meti bilang ada yang mau kasih bus, padahal saya pikir tidak usah, kita aja yang pergi, nanti berkerumun lagi. Tapi rupanya ada dari DPRD, ada dari teman-teman PDIP yang membawa fasilitas ini untuk diterima, seperti terima. Salam hormat buat sahabat-sahabat, kawan-kawan, ketua umum kita, Bapak Dr. Tony Sofi. Salam semua buat Bapak Ketua Umum, DPP, dan semua yang ada di K3. Semangat terus, maju terus, dan mari hidup berdamai. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Jangan lupa, ini banyak yang belum tahu, rupanya ini Pak Yes ini juga omanya Tampi. Jadi banyak yang belum tahu ini sebenarnya sudah punya keluarga dekat. Terima kasih, tapi dia malu-malu di depan. Tuhan berkati, melimpah-limpah, dan Tuhan yang memelihara, melindungi, hidup sehat, panjang umur, dan sukses besar, dan kawan K3 berbuah dan bersinar dimanapun berada. Salam Immanuel.